Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat semuanya? Sudah sarapan? Sudah. Baik anak-anak. Oh iya, hari ini siapa yang nggak masuk? Kenapa ya teman kita nggak masuk? Sakit. Baiklah, mari kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini kurang sehat segera sehat kembali dan dapat mengikuti pelajaran berikutnya. Amin. Oh iya anak-anak, Bunda akan memberikan pengenalan pembelajaran ya. Kalian pasti suka main handphone kan? Yang suka dimainin di handphone kalian itu apa? Pelajaran hari ini bersangkutan dengan AI, dengan Cici yang kalian suka main, oke? Nah, tapi sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas dipimpin. Teman-teman sebelum belajar kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional ya. Sudah disana ya. Selamat silakan berdiri. Terima kasih anak sayang. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, dengan belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, dengan belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Sekarang tadi kita sudah speaking, berarti masih semangat ya. Nah, Sokoaba udah nanya, kemarin kita belajar apa ya? Coding. Coding, apa lagi kemarin? Berpikir komputasional. Berarti kan masih ingat ya? Nah, kita akan lanjut lagi. Di dalam pemrograman itu selain ada coding, ternyata ada kecerdasan artifisial. Apa? Kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini biasa disebut dengan AI. Apa? AI. Oke, sekarang kita baca. Semuanya baca. Konsep dasar kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Inilah pelajarannya hari ini. Sekarang udah mau membacakan tujuan pembelajaran ini. Mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan mesin cerdas dengan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa artinya kecerdasan artifisial atau AI. Apa itu kecerdasan artifisial? Adalah sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, dan mengambil keputusan seperti
manusia. Itu adalah AI. Dan AI juga bisa didefinisikan program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Manusia itu cerdas, AI juga cerdas. Cuma sekarang pertanyaannya, apakah AI itu benar-benar cerdas? Benar? Benar, tapi tergantung dari programmernya. Kita membuat program, yang membuat programnya itu disebut programmer. Kenapa bisa begitu? Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Biar tahu kalau AI itu cerdas, kita harus tahu dulu ya karakteristik. Apa karakteristik ciri-ciri yang dimiliki oleh AI? Nah, apa saja? Yang pertama, kecerdasan artifisial memiliki karakteristik utama yang membedakan dari teknologi lainnya. Di antaranya satu, K itu kecerdasan artifisial atau AI belajar dari data. Kok emang AI belajar dari mana, Bu Nina? Jadi seorang programmer dia misalnya mau membuat suatu program, membuat mesin yang canggih, dia itu akan memasuki data-datanya atau instruksi-instruksinya biar mesin itu bisa berperan seperti apa yang diinginkan oleh programmer. Paham? Nah, akhirnya si KA ini bisa belajar dari data yang diperoleh oleh programmer. Nah, kemudian KA belajar dari data yang diperoleh. Semakin banyak data yang diperoleh KA, akan semakin cerdas kemampuannya. Misalnya, ada aplikasi yang dapat mengenal bentuk hewan kucing. Jadi si programmer ini memasukkan data beribu-ribu gambar kucing. Akhirnya aplikasi itu kalau misalnya didekatkan dengan kucing, dia langsung deteksi apakah ini benar kucing. Kucing kan banyaknya macamnya ya. Walaupun banyak macamnya, aplikasi ini akan memberi keputusan ini adalah kucing, seperti itu. Jadi dia belajar dari data. Nah, contohnya apa? Yang kita lihat adalah Google Translate. Pernah menggunakan Google Translate? Pernah? Nah, Google Translate ini salah satunya AI yang mengambil data. Kok bisa sih handphone mengartikan semua bahasa, ada 110 bahasa yang diartikan di handphone? Kok bisa? Nah, karena si programmernya itu memasukkan begitu banyak data tentang bahasa, dan si aplikasi ini itu menangkap dari orang-orang yang sering menggunakan aplikasi ini gitu. Jadi dia bisa gitu. Paham? Kemudian YouTube, kamu suka nonton YouTube? Apa yang dilihat? Apa? Kartun. Nah, kalau melihat satu kartun, suka muncul nggak kartun yang lain? Nah, itu juga termasuk AI. AI itu bisa menangkap apa yang biasa kita tonton. Misal Bu Nina biasanya kalau nonton tahu Bale, lagu itu dia suka tuh. Pasti akan muncul itu yang kiri kan, ada utara dan selatan, atau apa? Itu apa judulnya? Pica-pica 2 ya. Nah, itu akan muncul juga. Itu adalah kecanggihan dari AI. Model prediktif yang kemarin kita belajar, ternyata berpikir komputasional itu memiliki 4 pola ya. Algoritma salah satunya ya. Terus dekomposisi, pengenalan pola. Nah, algoritma ini ditangkap juga oleh AI. Kenapa? Karena harus dengan berurutan. Contohnya ada aplikasi perkiraan cuaca ya. Nah, kenapa dia bisa mengatakan kalau Tangerang akan hujan? Nih, biasanya kalau misalnya polanya lembab, pola suhunya itu ada kelembapan, kemudian mendung, itu pasti akan apa? Akan hujan. Kalau misalnya panas terus nggak ada mendung-mendungnya, itu akan mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Kecerdasan artifisial tidak hanya melihat pola, tetapi juga dapat membuat keputusan secara otomatis. Contohnya, kamu punya handphone tidak? Handphonenya siapa yang dikunci? Aku. Dikuncinya pakai kode atau pakai Face ID? Kode. Pakai Face ID. Kamu pakai Face ID, coba mana? Kok handphone? Tidak, pakai handphone Bu Nina ya.
Coba handphone Bunda pakai Face ID. Coba ya, Bu Nina mau menampilkan foto wajah kalian. Kebuka nggak? Tidak. Coba wajah kamu. Kebuka tidak? Tidak. Coba pakai handphone Bu Nina ya. Nah, kebuka. Buka handphonenya. Kebuka. Ini adalah Face ID. Jadi AI itu setelah Bu Nina kasih data dengan wajah Bu Nina, kemudian dia akan bawa lanjut. Canggih nggak sih AI? Iya. Nah, kemudian kita lihat nih. Anak-anak, tepuk semangat. Masih semangat? Nah, lihat. Kecerdasan artifisial itu adalah karakteristik yang dimiliki kecerdasan. Meskipun kecerdasan artifisial dapat menjadi sangat pintar dalam tugas-tugasnya, namun kemampuannya tetap terbatas karena tergantung si programmer yang memberikan data, dan AI tidak memiliki akal, intuisi, kreativitas, simpati, dan empati seperti manusia. Ingat, canggih sekali dan sangat cerdas sekali AI itu, namun tetap lebih canggih manusia. Kenapa secanggih-canggihnya AI atau kecerdasan artifisial? Siapa yang membuatnya? Siapa yang programnya? Manusia. Jadi masih ada kekurangannya. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu apakah AI akan ancam? Apakah AI akan menjadi ancaman di masa depan? Menjadi ancaman dong sayang. Pernah nggak kalian membayangkan kita ini dikuasai robot? Robot akan membunuh manusia. Semua dialih oleh robot. Tidak ada tersisa satupun oleh robot ciptaan manusia itu. Terbayang? Nah, itu hanya di televisi. Aslinya kita AI itu akan menguasai dunia, namun dalam teknologi. Pekerjaan yang biasa dilakukan manusia itu akan dikuasai oleh AI. Sekarang sudah ada contohnya, kayak kita lihat nih, apa AI memang akan menjadi pesaing kita dalam pekerjaan di masa depan. Tetapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan. Wah, kaget. Japran kaget, Daniel kaget. Nah, AI diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia lebih mudah, lebih cepat selesai. Untuk itu kita harus memiliki bakat tentang teknologi agar kita bisa berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, kalau main handphone jangan berfokus hanya kepada game. Oke, belajar kamu menyusun algoritma melalui permainan Scratch atau blocking. Contoh mesin cerdas yang sudah menggunakan teknologi AI. AI itu AI ya, yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah melihat asisten virtual atau Google Assistant atau Siri yang bisa menjawab pertanyaan atau bisa? Misalnya Bu Nina mau ambil handphone, Bu Nina mau menanyakan tentang waktu sholat Kota Tangerang. Pakai voice, dia ngasih tahu jawabannya nggak? Ngasih tahu jawabannya. Itu adalah contoh dari asisten virtual. Kemudian ada juga kecerdasan artifisial chatbot, layanan pelanggan otomatis. Misalnya Bu Nina ke Shopee, cek Shopee, mau mencari roti. Tahu roti? Biasanya chatbot itu akan memberikan rekomendasi yang lain, yaitu kalau roti biasanya pakai apa temennya? Susu. Selain susu apa? Coklat, Messi, apa lagi? Keju, ya, apa lagi? Selai.
teknologi sudah dimulai oleh AI, kita harus belajar, jangan cuma main. Cerdas. Berapa orang? Mesin cerdas yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh dari mesin non cerdas. Kalau misalnya mesin non cerdas itu masih menggunakan instruksi dari kita. Ini kalau alat penghuninya nggak diisi air, nggak diputar, dia akan bekerja tidak? Tidak. Jadi masih membutuhkan manusia. Tidak bisa berjalan sendiri ya. Belum menggunakan AI. Lanjut anak-anak. Lanjut. Oke. Nanti ikuti ya. Terima kasih teman-teman. Kalian semuanya hebat. Terima kasih ya. Berarti dari mesin cerdas, dia biasanya sudah menggunakan apa? Pintar. Dan mesin non cerdas, apakah sudah menggunakan AI? Tidak. Baiklah, kalau sudah, kita mengerjakan RKPD dan Inggris. Kerjakan masing-masing anak-anak ya. Udah jangan dikerjakan. Udah. Nah, yuk. Oke. Agar kita bisa berjalan beriringan ya dengan kemajuan atau kecanggihan teknologi. Saja kita akhiri acara sebelumnya kita berdoa ya. Silakan, silakan Pipit.